Di kelas 11 1. Kelas 11 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Pada Deska, silakan pimpin doa. Siap. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana, masih semangat untuk belajar hari ini? Masih. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk yang akan memimpin kepada saudari Beatrice Aurel. Silakan Aurel. Para audiens mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, apa kalian mau ice breaking? Oke, kalian tahu apa ice breaking? Pendinginan sebelum belajar fisik. Iya, dan kemudian ice breaking itu untuk melatih fokus. Oke, jadi dengarlah, bisa saya bilang hai, kalian jawabannya fokus. Nah, Susaina, kalau saya meninggikan suaraku berarti kalian juga tergantung suara. Kalau contohnya begini, hai, yang fokus. Kalau sedang hai, nah jawabannya lagi fokus. Oke, nah coba kita mulai. Hai, Fokus, hai, fokus, hai. fokus. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk lagi. Oke, sekali lagi untuk semua
materi sebelumnya. Coba Andi Rahmi. Oke, baiklah, materi kemarin yang kita pelajari yang pertama pengertian lingkungan, yang kedua ekosistem, dan yang terakhir etika lingkungan. Oke, tentang pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika Lingkungan. Jadi sampai di sini materi yang kemarin berarti sudah dipahami. Ya, Bu. Oke. Nah, kalau begitu bisa kita lanjut di materi selanjutnya. Bisa. Oke. Sudah ada yang tahu apa materi yang kita hari ini? Belum ada sama sekali. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Oke, jadi sebelum kita masuk materi, saya absen terlebih dahulu. Oke, dengarkan baik-baik namanya. Andi Rahmi Umaya, Hadir, Bu. Asri Rahmawati, Hadir, Bu. Beatrix Aurel. Hadir, Bu. Silakan lihat kalau masih ada sampah. Kalau sudah sampah silakan dibersihkan terlebih dahulu supaya kalau kita belajar juga bersih, supaya nyaman kita bisa belajar nanti. Iya, Bu. Ya, begitu. Kita akan masuk di materi selanjutnya. Masih perasaan waktu di pertemuan yang lalu saya sudah menyebutkan materi apa yang akan kita bahas hari ini. Apa kalian masih ingat? Masih. Tentang indeks Kualitas kualitas lingkungan hidup. Tentang indeks kualitas lingkungan Hidup. Oke. Nah, yang pertama di sini tentang pengertian indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, coba yang bisa membacakan tentang indeks kualitas lingkungan hidup. Ya, Raska. Indeks kualitas hidup lingkungan hidup adalah alat penting yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memantau kualitas lingkungan suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencerminkan kondisi aktual lingkungan dan menunjukkan seberapa baik suatu negara atau daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Oke. Jadi di sini teman-teman sudah menjelaskan bahwasannya indeks kualitas lingkungan hidup adalah alat penting yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memantau kualitas lingkungan suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencerminkan kondisi aktual lingkungan dan menunjukkan seberapa baik suatu negara atau daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Oke. Nah, secara sederhana, indeks kualitas lingkungan hidup atau biasa disebut dengan IKLH. IKLH. Jadi nanti kalau saya tanyakan IKLH, IKLH itu singkatan dari Indeks kualitas lingkungan hidup. Oke. Indeks kualitas lingkungan hidup adalah ukuran kuantitatif yang memberikan penilaian terhadap kualitas lingkungan berdasarkan sejumlah indikator lingkungan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Bu? Atas nama siapa? Naskah, Bu. Oke, silakan ditanyakan. Tujuan indeks kualitas hidup lingkungan. Tujuan indeks kualitas lingkungan. Oke, indeks kualitas lingkungan hidup bertujuan sudah bisa dilihat di depan. Bertujuan untuk menggambarkan status lingkungan dari suatu wilayah dan dalam konteks yang lebih luas, menunjukkan bagaimana lingkungan tersebut mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, IKLH memberikan gambaran umum tentang seberapa baik lingkungan tersebut dikelola untuk menjaga kelestarian alam sekaligus memberikan kesejahteraan bagi penduduknya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Apa yang kedua? Komponen utama Oke, komponen yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, Oke, jadi komponen-komponen utama indeks kualitas lingkungan hidup ada 3. Yang pertama kualitas udara, yang kedua itu kualitas air, dan yang ketiga
Kualitas tanah dan pengenalan. Coba Tantri ulang dulu komponen-komponen IKLH. Yang pertama ada kualitas udara, yang kedua kualitas air, yang terakhir kualitas tanah dan penggunaan lahan. Oke. Jadi untuk selanjutnya saya akan membuat kelompok. Di sini jumlahnya ada berapa orang? 16. 16 orang. Jadi di sini saya akan membentuk 3 kelompok yang terdiri dari ada yang satu kelompok 5 orang, ada yang satu kelompok 6 orang. Oke, coba dibentuk dulu kelompoknya. Jadi di sini yang kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini yang kelompok 3. Oke, kelompok 3. Nah, di sini saya akan kasih nama kelompoknya. Kalau ini namanya kelompok kualitas udara. Di sini Kualitas air. Di sini Kualitas tanah dan pengenalan. Oke. Ini yang kualitas apa disingkat air? Air. Di sini yang kualitas air. Di sini yang Udara. Oke, bisa dilihat dulu gambar yang saya bagikan. Lihat dulu gambar yang saya bagikan. Oke, jadi kalau kalian sudah dilihat gambarnya, silakan berdiskusi di kelompok masing-masing dengan rumusan masalah. Yang pertama silakan tulis di buku catatannya. Ditulis dulu di buku catatannya. Iya, tulis yang penting. Silakan ditulis rumusan masalahnya yang pertama. Ditulis. Yang pertama sudah ditulis. Hal apa saja yang mempengaruhi perubahan kualitas air? Apa saja yang mempengaruhi perubahan kualitas air? Ini yang untuk kelompok yang kualitas air itu yang dijawab. Kemudian yang kelompok perjalanan yang udara, ya, dia sama seperti tadi. Hal apa yang mempengaruhi perubahan kualitas udara? Sama juga yang di kelompok 3. Apa yang mempengaruhi ya? Mana hukum? Mana hukum? Oke, yang selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana perbandingan ini untuk semua kelompok? Bagaimana perbandingan kualitas lingkungan hidup di wilayah? Kualitas lingkungan hidup di wilayah sekitar tempat tinggal kalian, sekitar tempat tinggal masing-masing.
kelompok satu pertanyaan untuk kelompok kualitas udara. Iya Bu. Oke? Oke. Oke Bu. Nah, jadi sekarang silakan presentasikan untuk kualitas udara. Saya persilakan kepada kelompok kualitas udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Guru Geografi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kualitas udara untuk mempresentasikan data dan informasi tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa saja yang mempengaruhi kualitas udara? Yang mempengaruhi kualitas udara ada 4 faktor. Yang pertama, perubahan iklim. Kualitas udara dapat dipengaruhi oleh pendorong iklim, seperti peningkatan suhu dan perubahan pola hujan yang disebabkan oleh perubahan iklim, lanskap perkotaan seperti sumber emisi dan letaknya rumah dan jalan raya, dan pendorong sosial seperti kualitas permukiman dan akses terhadap pendingin udara dan penyaringan udara. Faktor yang kedua, kendaraan bermotor. Salah satu penyumbang terbesar terhadap buruknya kualitas udara adalah kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, dan truk. Faktor yang ketiga, pembangkit listrik. Pembangkit listrik juga merupakan salah satu penyumbang polusi udara terbesar. Kebanyakan pembangkit listrik di dunia membakar batu bara, minyak, dan gas alami untuk memproduksi listrik. Dan yang terakhir, pabrik industri dan pengelola sampah. Tak hanya pembangkit listrik, pabrik industri dan fasilitas pengelolaan sampah juga memperburuk kualitas udara. Rumusan masalah yang kedua itu bagaimana perbandingan kualitas lingkungan hidup di wilayah sekitar tempat tinggal masing-masing. Lingkungan hidup sekitar kita, udaranya bersih, airnya jernih, banyak pohon, kebersihan baik dan nyaman. Rumusan masalah yang ketiga itu adalah bagaimana perbandingan kualitas lingkungan hidup antar kota di Indonesia. Lingkungan hidup di kota, kualitas udara seringkali lebih buruk karena polusi kendaraan bermotor, air seringkali tercemar karena limbah industri, lahan seringkali padat dan kurang hijau, dan kenyamanan di kota seringkali lebih buruk karena bising dan polusi. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kita buka sesi tanya jawab dari kualitas air dan kualitas tanah dan penggunaan lahan. Ya, silakan untuk kelompok kualitas tanah. Jangan balik, tapi ini kualitas tanah ini. Nah, kualitas tanah sama kualitas air. Silakan bertanya sama kualitas udara. So, saya ingin bertanya. Saya persilakan presentasi dari kelompok air. Ingin bertanya kepada kelompok kualitas udara. Polusi apa saja yang mencemari kualitas udara? Ya, baik, kita saja mau dijawab. Apa pertanyaan tadi? Polusi apa saja yang mempengaruhi kualitas udara? Kualitas tanah, ada pertanyaan? Ada. Bagaimana cara menjaga kualitas udara? Cara? Menjaga kualitas udara. Apa ini? Iya, pertanyaan susah. Bagaimana ini kelompok udara langsung jawab? Sabar dulu, Bu, cari dulu. Kita kasih waktu 2 menit saja untuk menjawab. Oke. Jadi untuk kelompoknya kualitas air sama kualitas tanah siap-siap untuk dipresentasikan hasilnya.
adalah kondisi fisik, kimia, dan biologis dari air yang menunjukkan apakah air tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi atau digunakan. Air memiliki berbagai komposisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya air, proses penyaringan, dan sistem penyimpanan. Nomor 2, bagaimana perbandingan kualitas di lingkungan hidup di wilayah sekitar tempat tinggal masing-masing? Jawabannya, kualitas udara dan air lebih baik dan lingkungan sekitar tidak terkena polusi udara tinggi. Nomor 3, bagaimana perbandingan kualitas lingkungan hidup antar kota di Indonesia? Jawabannya, kualitas lingkungan hidup di Indonesia bervariasi antar kota. Jakarta dan Surabaya memiliki kualitas udara buruk, sementara Malang dan Yogyakarta lebih baik. Baik, itulah hasil diskusi kami. Kalau sudah bisa dipahami, coba satu orang yang bisa simpulkan dari materi awal sampai sekarang. Ya, Bu. Siapa? Muhammad Ibnu Rasla. Oke, Rasla, silakan. Jadi kesimpulan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH adalah alat yang sangat penting untuk menilai dan memantau kondisi lingkungan di berbagai wilayah dunia dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti kualitas udara, air, pengelolaan limbah, serta keanekaragaman hayati. IKLH memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa baik suatu negara atau wilayah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Nah, jadi di sini berarti IKLH itu sangat penting. Penting. IKLH itu apa? Indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas lingkungan hidup. Oke, sebelum kita pulang sebaiknya Muhammad Deska untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Oke, silakan Muhammad Deska bikin doa. Baik, sebelum kita beristirahat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih karena hari ini pembelajaran kita sudah sangat baik. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astriani dari SMA Negeri 22 Konawe Selatan. Peserta PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Makassar. Bidang studi Pendidikan Geografi. Nomor pokok mahasiswa 2590 05 49 50 068. Ini adalah KTP saya. Dan ini adalah bukti lapor diri saya. Sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirim adalah benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.